Hubungan Israel dan Amerika Serikat memanas di awal tahun gara-gara usulan pejabat Zionis. Awalnya, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mendesak warga Palestina yang tinggal di Gaza untuk pindah. Namun, Amerika Serikat tak setuju dengan gagasan Israel karena menganggap Gaza adalah milik Palestina. Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir menyayangkan sikap Amerika paru-paru ini. Menurutnya, Washington adalah teman baik Tel Aviv yang seharusnya mendukung setiap keputusan yang diambil. Namun, apa yang disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika benar-benar di luar dugaan. Ben-Gvir menjelaskan bahwa kepergian warga Palestina dari Gaza juga demi kebaikan Israel. Menurutnya, warga Israel dapat kembali ke rumah dengan aman tanpa tekanan dari siapapun. Selama ini, jutaan warga Palestina di Gaza menjadi ancaman bagi Israel karena berada di bawah kekuasaan Hamas. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam rencana Israel mengusir warga Palestina dari Gaza. Washington menilai tanah Gaza akan tetap menjadi milik Palestina sampai kapanpun. Jika Israel mengusir paksa, maka tindakan itu dianggap sebagai kejahatan perang. Sejumlah negara di kawasan Arab mengecam Israel atas terbunuhnya Wakil Ketua Hamas Saleh Al-Arouri. Beberapa di antaranya bahkan bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap Israel. Dilansir Anadolu Agency, Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati marah besar atas terbunuhnya wakil pemimpin Hamas. Pasalnya, serangan yang menewaskan Arouri terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon. Mikati menilai serangan Israel pada Selasa kemarin telah mengancam kedaulatan negara. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, juga mengecam tindakan keji Israel. Ia mendesak PBB untuk memberikan tanggapan dan hukuman terhadap negara Zionis. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yaman menggambarkan pembunuhan wakil Hamas sebagai eskalasi berbahaya. Menurut Yaman, Israel secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan Lebanon. Kemudian, politisi Yordania Murad Al-Adailah menegaskan bahwa kematian wakil Hamas tidak akan menghalangi perjuangan rakyat Palestina. Maroko juga menyampaikan hal senada, mengisyaratkan bahwa perlawanan dari Gaza akan semakin kuat. Malaysia menyambut baik keputusan Afrika Selatan untuk mengajukan kasus terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Dalam kasus ini, Israel dilaporkan atas pelanggaran hak-hak Palestina di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut langkah yang diambil Afrika Selatan sudah tepat. Menurut Malaysia, laporan terhadap Israel di Mahkamah Internasional akan menguatkan dugaan bahwa telah terjadi pelanggaran di Gaza. Malaysia berharap Israel bersikap kooperatif karena merupakan negara yang menandatangani konvensi genosida. Kementerian Luar Negeri Malaysia juga menegaskan kembali dukungannya terhadap negara Palestina merdeka. Sebelumnya, negara tetangga Indonesia ini juga menyampaikan sikap tegas terkait Israel. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melarang kapal-kapal Israel berlabuh di negaranya. Larangan ini terutama berlaku untuk perusahaan pelayaran terbesar Israel, ZIM. Sejak tahun 2002, pemerintah Malaysia mengizinkan kapal-kapal ZIM berlabuh. Namun, mulai Desember 2023, izin tersebut dicabut sebagai tanggapan atas serangan di Gaza. Selain kapal ZIM, kapal-kapal berbendera Israel atau yang sedang menuju Israel juga dilarang berlabuh. Meski dikecam Amerika Serikat, Israel tetap nekat mengusir warga Palestina dari Gaza. Bahkan Israel diam-diam mengadakan pembicaraan dengan Kongo dan sejumlah negara terkait peluang menerima imigran dari Palestina. Laporan itu diungkap oleh seorang pejabat senior yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia sangat optimis bahwa Kongo akan bersedia menampung imigran dari Gaza. Sebagai informasi, Kongo adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Tengah. Lebih dari 50% penduduk negara ini hidup di bawah garis kemiskinan menurut Program Pangan Dunia. Tidak jelas mengapa Israel memilih Kongo sebagai negara yang dipilih untuk menampung warga Gaza. Namun, gagasan tersebut sebenarnya telah dikecam Amerika Serikat.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai tanah Gaza akan tetap menjadi milik Palestina sampai kapanpun. Jika Israel mengusir paksa warga Gaza, maka tindakan itu dianggap sebagai kejahatan perang. Adapun usulan ini bersumber dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang menganggap jutaan warga Gaza sebagai ancaman. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam Israel soal rencana pengusiran warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, rencana tersebut tidak dapat diterima dan bertentangan dengan solusi dua negara. Hal itu disampaikan Macron kepada Kabinet Perang Israel dalam percakapan via telepon Selasa kemarin. Ia menilai solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian. Sehingga jika Israel nekat mengusir warga Gaza, maka perdamaian tidak akan pernah terwujud. Macron juga memperingatkan Israel terkait risiko penyebaran konflik. Ia tak ingin perang di Gaza meluas hingga ke Lebanon atau kawasan Timur Tengah lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Israel menyerukan pemindahan warga Palestina dari Gaza secara sukarela. Seruan ini ternyata mendapat kecaman dari sekutunya sendiri, yakni Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika menilai tanah Gaza akan tetap menjadi milik Palestina sampai kapanpun. Jika Israel mengusir paksa warga Gaza, maka tindakan itu dianggap sebagai kejahatan perang. Militan Houthi Yaman kembali menyerang sebuah kapal kontainer di Laut Merah pada Rabu 3 Januari. Kali ini kapal yang diserang adalah CMA CGM-Tej yang berlayar menuju Israel. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Sarea. Ia tidak menjelaskan barang apa yang diangkut oleh kapal CMA CGM-Tej. Namun, Houthi telah menegaskan bahwa setiap kapal yang berlayar dari dan ke Israel akan diserang. Dalam keterangannya, Jenderal Yahya juga memperingatkan Amerika Serikat agar tidak macam-macam. Jika Washington menyerang Houthi di Laut Merah, maka balasan yang lebih besar akan menanti. Saat ini Amerika Serikat bersama sekutunya telah membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Kapal perang Pentagon dan Eropa dikirim ke Laut Merah sebagai langkah awal. Amerika merasa geram karena Houthi terus menyerang kapal-kapal kontainer di perairan internasional. Tindakan ini telah membuat arus perdagangan global terganggu dan harga sejumlah barang naik. Sedikitnya 73 orang tewas dalam ledakan di dekat makam Jenderal Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani, Rabu siang. Pihak berwenang Iran menyebut ledakan itu sebagai serangan teroris. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan dua ledakan terjadi berturut-turut di dekat makam Soleimani. Saat itu, ribuan orang sedang mengikuti upacara peringatan 4 tahun terbunuhnya sang jenderal. Dari hasil penyelidikan awal, terdapat 2 bom yang dipasang di dekat makam. Kedua bom tersebut diduga diledakkan oleh pelaku menggunakan kendali jarak jauh. Saat ini petugas masih melakukan evakuasi terhadap 73 orang yang tewas. Sementara 170 orang lainnya yang mengalami luka-luka telah dibawa ke rumah sakit. Sebagai informasi, Jenderal Soleimani dimakamkan di kota Kerman, Iran. Ia terbunuh pada 3 Januari 2020 dalam serangan udara Amerika Serikat di Irak. Soleimani merupakan sosok jenderal yang disegani karena 2 dekade memimpin pasukan Quds. Jumlah korban tewas akibat ledakan di dekat makam Jenderal Iran bertambah menjadi 103 orang. Ledakan terjadi sebanyak 2 kali berturut-turut saat upacara peringatan terbunuhnya Jenderal Qasem Soleimani digelar Rabu siang. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan 141 orang juga terluka dalam insiden ledakan. Dari hasil penyelidikan awal, terdapat 2 bom yang dipasang di dekat makam. Kedua bom tersebut diduga diledakkan oleh pelaku menggunakan kendali jarak jauh. Wakil Gubernur Provinsi Kerman menyebut peristiwa ini sebagai serangan teroris. Namun hingga saat ini masih belum diketahui siapa pelakunya. Sebagai informasi, Jenderal Soleimani dimakamkan di kota Kerman, Iran. Ia terbunuh pada 3 Januari 2020 dalam serangan udara Amerika Serikat di Irak. Soleimani merupakan sosok jenderal yang disegani karena 2 dekade memimpin pasukan Quds.
Pasukan tersebut adalah cabang dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.